Selamat datang di podcast Rekreasi. TVRI Yogyakarta. Hai Sobat Rekreasi, kita kembali lagi sama aku Dina dan juga Ais di podcast Rekreasi. Hari ini kita bakal ngobrolin hal yang Gen Z banget. Oke. Apa tuh kira-kira? Kayaknya hal yang kita gemari nggak sih? Kita kan Betul. sama-sama suka bikin konten. Jadi kita bertiga, karena kita nanti ada salah satu narasumber yang memang berkecimpung di dunia konten. Siapa tuh Is? Mbak Ajeng, dan istimewanya Mbak Ajeng ini bikin konten seputar bahasa Jawa. Nah, udah penasaran banget gak sih? Langsung aja kita ketemu Mbak Ajeng. Halo Mbak Ajeng. Halo. Hai Mbak Ajeng. Gimana kabarnya Kak Ais, Kak Dina, sehat ya? Baik. Mbak Ajeng juga ya Mbak Ajeng pasti. juga sehat pastinya karena bisa datang di sini ngobrol bareng Iya kita. dong, harus sehat, semakin sehat malahan. Oke, Mbak Ajeng boleh disapa dulu dong Sobat Rekreasi yang lagi nonton. Baik, halo Sobat Rekreasi dimanapun Anda berada, bagaimana kabarnya? Woi, Waduh. ini range usianya berapa sih? Range usianya dari 0 sampai 1000 ya. Waduh. Pokoknya semua kalangan Semua ada ya. kalangan boleh Bisa. nonton. Asik Bisa, banget Mbak. sih. Oke. Mbak Ajeng, ini kan Mbak Ajeng sering bikin konten tentang bahasa Jawa gitu. Iya. Kenapa tuh bahasa Jawa jadi dijadikan konten gitu? Iya. Apakah karena Jawa adalah kunci? Nah, Kita berdua nih orang Jawa juga nih Mbak. Jawa adalah kunci. Iya betul. Nanti di zoom gitu ya. Oke, sebenarnya saya punya moto hidup kayak gini Kak. Ini ya, perlu dicatat nih barangkali ingin dibuat story Oke. gini. Apa nih? Gini, kalau kau tak bisa memiliki apa yang kamu cintai, maka cintailah apa yang kamu miliki. Oke. Asik. Jadi Ya, Itu itu? moto hidup saya. Nah, Oke. jadi gini, kadang kita tuh tahu gitu, lebih paham sama dengan budaya-budaya orang lain gitu kan, budaya-budaya orang asing yang bahkan kita ingin barang brandingnya seperti mereka gitu kan. Kemudian baju-baju yang digunakan dan kelakuan dan juga lainnya itu ingin berkaca dengan mereka. Tapi ingat bahwa kita ini adalah negara yang budayanya beragam, kedaerahannya dan juga suku dengan beragam. Makanya kita semestinya mencintai budaya kita dulu gitu kan. Apa yang kita miliki, budaya kita yang kita miliki, itulah yang perlu kita lestarikan gitu. Karena kita orang Jawa, wong Jawa aja hilang Jawa nih. Iya, bener banget. Kayaknya dong. ganti narasumbernya saya aja deh. Boleh, Bagus boleh. banget. Oke. Mbak asalnya dari mana sih, Mbak? Saya kebetulan produk Yogyakarta. Akamsi, Akamsi. Produk asli gitu loh. Produk Oke. asli. Bisa Ada dicek kehalalannya. capnya nggak? Ada cap Jogja. Cap Jogjanya asli. Kayaknya kita bakal nyambung nih karena kita sama-sama Jawa. Jawa Oke. Tengah, Jawa Timur. Oh, Yogyakarta. Jawa. Iya. Nah, ini kadang ada yang suka kebalik-balik pada ngira kan Nah, itu, Mbak. Jogja itu Jawa Tengah, padahal enggak iya. ya. Padahal Jawa Mbak Tengah jelaskan sendiri, sih. provinsinya Jawa Tengah itu sendiri, di sana ada Magelang, kemudian gitu kan. betul. Tapi kalau Jogja itu ya sendiri. Sendiri. Jogja itu ada Gunung Kidul, Bantul, kemudian ada Sleman, terus Ada kemudian SCBD-nya. Probolinggo, dan juga yang satunya Kota Yogyakarta. Kota Jadi Yogyakarta. alamatnya Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta kan gitu kan. Iya, daerah istimewa Yogyakarta ya karena Yogyakarta memang istimewa. Seistimewa hostnya nih. Mbak Ajeng juga. Narasumbernya juga dong pasti. Mbak, menurut Mbak Ajeng itu bahasa Jawa itu susah nggak sih Mbak untuk dipelajari? Bahasa Jawa sebetulnya setiap ilmu itu ketika kita semakin mendalami pasti akan terasa susah ya nggak sih. Kita semakin masuk itu nggak cuman kulitnya, lama-lama kan akan ternyata bahasa Jawa itu seluas ini gitu kan ya. Saya juga merasakan bahwa awal-awal bahasa Jawa oke lah, tapi makin kesini makin mempelajari Jawa itu ternyata bahasa Jawa ya cukup susah, menurut saya cukup susah tapi asik. Karena bahasa Jawa tuh penuh filosofis, ya nggak sih? Contohnya? Betul. Contohnya, misalnya kita nih, gampangnya kita pernah mendengarkan ajining diri dumunung ing lati. Ya. Artinya? Itu nilainya diri kita berdasarkan pada bagaimana kita menjaga tutur kata kita. Gitu. Ajining bangsa dumunung ing budaya kayak gitu. Kayak Nilainya bangsa itu tergantung bagaimana kita menghormati, mengajeni atau menghargai budaya. kita. Ya kan penuh filosofis banget. Makanya saya merasa bahasa Jawa ini ketika dipelajari itu makin kesini makin nyaman. Gitu. Kayak saya sama dia. Oke. Aduh, dia siapa nih? Gitu. Nah itu makanya. Oke, Mbak, aku mau nanya dong. Tadi kan tentang belajar bahasa Jawa itu susah atau enggak? Tapi Mbak Ajeng sendiri nih belajarnya nih dari kecil kah atau memang dari orang tua memperkenalkan bahasa Jawa atau memang dari keinginan sendiri gitu? Oke, sebetulnya saya tuh memang yang kakung saya sama Eyang Uti itu seorang pegiat budaya di Keraton Jogja. Dulu ketika SD itu
kita kan satu rumah itu, maksudnya satu rumah kan ada 5, satu eyang kakung yang itu punya 5 putra putri gitu loh. Nah itu kadang cucu-cucunya kumpul. Ketika kumpul itu kita mau pulang itu pasti eyang membiasakan kayak gini nih, ayo nek pulang matur pripun, balik matur pripun, pareng yang kakung, pareng yang nguti, itu wajib. Pembiasaan kayak gitu wajib. Terus nek lewat pripun, derek langkung yang inti ngoten niku. Dan ketika saat usia TK, SD gitu tuh, kita biasanya dikasih challenge, tantangan sama eyang. Sapa sing wani ayo membaca geguritan yang pitulasan. Cucu-cucunya kayak gitu. Membaca geguritan itu puisi Jawa di acara 17-an. Nanti eyang akan ngasih hadiah. Nah, makanya sebenarnya sejak kecil udah sering mendengar apa ya, Jawa-Jawa gitu. Sudah ditanamkan ya, Mbak ya. Sudah ditanamkan, cuman memang saya belum begitu mempelajari ketika SD itu eyang aku yang waktu itu nggak ada gitu kan, meninggal. Nah, setelah itu saya belajarnya kemana ya, terus ya sering ikut papa MC juga kan, papa kebetulan di dunia entertain MC, kemudian papa wara manten gitu Jawa, akhirnya ikutlah gitu, tapi ya masih malu-malu gitu ya, kayak gini lah masih malu-malu gitu. Enggak. Nah itu makanya terus akhirnya terjun ke di radio itu, ikut belajar di radio. Jadi sebenarnya belajar tuh di radio dengan para suhu-suhu saya. Oh berarti Mbak Ajeng ini juga penyiar radio? Iya, di radio RRI Yogyakarta Perempat. Jadi emang belajar betul-betul juga di sana. Kemudian saya ikuti Duta Bahasa di Duta Bahasa Daerah Istimewa Yogyakarta itu benar-benar juga di sana dilatih dalam kebahasaan, bagaimana niaga bahasa dan lainnya gitulah. Banyak sekali pengalaman yang didapatkan ketika bergabung di Duta Bahasa Daerah Istimewa Yogyakarta. Gitu. Yuk join Duta Bahasa. Nah, jangan lupa bergabung begitu. Mbak, kan kontennya Mbak Ajeng ini kan dominan kan bahasa Jawa ya, semua bahasa Jawa. Kenapa Mbak milih ide konten bahasa Jawa? Ya, sebetulnya gini, saya seorang mahasiswa di salah satu universitas taman siswa gitu kan ya. Nah, di taman siswa ini ada salah satu mata kuliah ICT misalkan gitu kan. Nah, di situ ada pembelajaran konten, pasti ya teman-teman juga ada pembelajaran konten, mata kuliah konten. Nah, di dalam konten itu sebetulnya karena saya seorang mahasiswa pendidikan bahasa Inggris, itu punya tugas membuat konten bahasa Inggris gitu. Kita produksi bahasa Inggris gitu kan. Tapi nggak tahu kenapa ya, mungkin banyak saingannya gitu ya. Iya. Saingannya bahasa Inggris itu banyak udahan. Itu ya penontonnya nggak begitu banyak. Tapi waktu saya siaran, saya untuk kegiatan kan gitu kan, juga ternyata banyak sekali pamundutan. Pamundutan itu permintaan. Permintaan dari follower gitu kan. Mbak buat tutorial bahasa Jawa untuk sungkeman, untuk silaturahim saat Idul Fitri gitu kan. Ada yang minta gitu. Duh, kayaknya cobalah saya buat, ternyata cuman durasi 30 detikan. Boom, di angka 1,7 juta waktu itu. Nah, mulai dari ternyata titik Jawa awal itu titik awalnya itu ketika pembuatan konten yang pamundutan orang itu, permintaan salah satu follower. Iya, berapa viewer Mbak itu, Mbak? 1,7 juta. Mulai itulah naik cepet banget, dalam paling 3 hari langsung 50.000 follower. Jadi langsung dipertahankan ya konten pilarnya. Nah, akhir dari itu komen-komennya kan akhirnya muncul tuh. Mbak, saya butuh nih gimana kalau tutorial tilik, tahu nggak tilik? Oh ya, tilik itu jenguk ya kan, jenguk. Kemudian kalau ada tetangga sunatan gimana, sampai sunatan aja ditanyain gitu loh. Itu gimana Mbak bahasa Jawanya lah. Dari situ saya mulailah belajar, tapi juga nggak serta-merta saya ngonten buat Jawa itu nggak. Saya tanyakan dulu karena kan bahasa Jawa ini ndak asal gitu ya. Iya, betul Mbak. Saya tanyakan dulu ke guru-guru saya, ke kenalan-kenalan saya yang memang ahli dalam bahasa. Pak, nek ngeten iki pun leres dereng. Sudah betul belum ya kalau kata-katanya saat sungkeman kayak gini. Oke, kurang iki. Nanti saya tanyakan lagi, kurang ini. Barulah saya buat konten. Nah, begitu. Mbak, ada tutorial bertemu calon mertua nggak, Mbak? Loh, ada. Gimana ada nih? Kayak bahasa Jawa yang halus loh, gitu. kayak kan cewek ini. Pakai bahasa yang halus gitu. Ya kan, tapi harus belajar Kalau Mbak. Kalau semen aja, misalkan nama mertuanya Mbak Mas gitu. Mbaknya ke mertua nih Idul Fitri nih, misalnya gini, ngeten iki. Ini versi saya ya, karena masih banyak versi lainnya, misalkan matur kalian Bapak, Ibu, atau biasanya Om Tante ya. Matur kalian Om Tante, sowan kula kaping sepindah badhe silaturahim. Waduh. Kaping kalih badhe ngaturaken sungkem pangapunten Sugeng Riyadi sedaya lepat nyuwun pangapunten Om Tante. Mbok pilih wonten ing setunggal tahun kula kathah tindak tanduk, kingang kladuk, kirang duduga dan lainnya gitu ya. Kita memohon maaf gitu. Lan ugi nderek dedonga mugi-mugi Om kalian Tante tansah pinaringan sehat gitu. Teman-teman di screen record ya sekarang ya, di screen record ya, dicatat ya. Gak
cuma tutur bahasa yang sopan, tapi suara Mbak Ajeng juga sopan. Halus banget masuk telinga tuh, rasanya lembut gitu. Betul. Tapi Mbak kan bikin konten nih. Terus tadi sampai dengan 1,7 viewers saya sebenarnya juga sering bikin konten. Cuman kalau udah naik tuh ya udah gitu. Maksudnya ya udah males untuk melanjutkan gitu. Nah, gimana caranya Mbak Ajeng nih untuk konsisten bikin konten itu gitu? Nah, kalau dibilang konsisten itu adalah pertanyaan yang paling berat, kalau perlu nggak usah ditanyakan. Karena seberapapun kita nanti view-nya semakin tambah-tambah itu pasti godaannya semakin berat. Karena misalnya kita view-nya udah banyak nih, terus habis itu kita diminta untuk ngisi di mana itu kan godaan terberat adalah waktu dan juga konsep. Tapi menurut saya bagaimanapun juga kita tetap harus konsisten konten lah. Supaya gampang gimana caranya, kita harus punya pedoman. Kayak misalnya Mbak tentang kuliner ya misalnya, atau kuliner lah misalkan. Ya kita harus punya pedoman nih, siapa sih konten kreator atau pembuat konten yang dia memang ahli di kuliner. Maka kita lihat tuh, ini nih, jadi aku ada yang belum aku buat nih kayak gini gitu kan. Jadi nggak mentok gitu. Kedua, cari komunitas. Ya, oke. Komunitas yang memang berkecimpung di kuliner gitu. Kalau saya di Jawa, karena apa? Temennya ngonten nih, masa aku enggak? Jadi ini ya, lingkungan itu membangun ya Mbak. Banget. Jadi kita punya ini apa namanya? Semangat baru. Semangat baru. Masa iya lihat satu komunitas ini temennya kuliner semuanya, juga konten kreator, terus lainnya pada buat, kita cuma diem aja kan, ya kayak rugi gitu kan, termotivasi. Rugi gitu. dong. Rugi dong. Iya. Oke, Mbak biasanya tuh yang di Instagram tuh kontennya apa aja sih Mbak? Kalau di Instagram itu ya sebenarnya saya masukkan edukasi juga, kayak misalnya geguritan. Mungkin beberapa teman-teman nggak tahu nih geguritan itu apa. Kita jelaskan. Geguritan itu adalah puisi Jawa. Misalkan kita contohkan, kemudian parian. Kita contohkan. Parian itu apa, Mbak? Nah, parian itu adalah pantun Jawa. Oh, pantun. Iya. Oke. Pantun Ntar Jawa. boleh ya di akhir kita minta Mbak Ajeng buat pantun gitu ya. Boleh pantun Jawa. Tapi kalau misalnya ada juga cerkak, cerita pendek ya, terus ada sesorah. Nah, sedikit demi sedikit saya masukkan ke konten-konten saya, meskipun ya nggak semuanya tentang edukasi. Maksudnya nggak semua edukasi itu gini, ada yang juga dagelannya ada. Karena nggak mungkin kita masukkan semua yang formal banget gitu, makanya harus saya ada yang lucu-lucu gitu ya. Misalkan suara pitik, kalau suara ayam itu kan banyak kukuruyo gitu kan, di Jawa juga ada. Terus suara ini, terus nanti di endingnya, di terakhirnya kita tulis, terus kalau suara buaya gimana? Terus pada jawab rame tuh. Gimana tuh? Jawabnya aneh-aneh. Katanya gini, suara buaya, halo dek, pripun? Aduh. Pripun Gak kuat. Halo dek gitu. Mohon maaf dereng dek. Nah, anak-anak muda kan kayak gitu toh. Betul. Misalnya yang lagi terkenal ya kayak gitu, misalnya halo deknya kan bisa kayak gitu. Halo dek. Mas gitu-gitu. Kalau ada yang marah nggak gitu? Kalau aku chat ada yang marah nggak gitu. Oke, nah kayak gitu-gitu sebenarnya lebih ke itu buku dudah-dudah bahasa Jawa. Jadi kalau Mbak pernah tahu pepak bahasa Jawa? Iya, pernah SD. Di situ kan ada tuh suara boyo, suara itu apa suara itu sebenarnya saya buat dalam bentuk video. Itu bener loh Mbak. Soalnya kan rata-rata ya baca pepak tuh ngantuk loh Mbak. Nah, kalau sama Mbak Ajeng kan langsung melek gitu ya. Kita gimana caranya membawa pepak itu dalam sebuah video, tapi punchline-nya. Nah, itu di akhirnya itu apa yang membuat teman-teman tuh ingin kolaborasi gitu loh. Itu sih yang paling penting. Tapi menurut Mbak Ajeng nih, penggunaan bahasa Jawa di kalangan anak-anak muda zaman sekarang tuh masih tren nggak sih Mbak? Atau mereka tuh pada lebih ke apa ya? Kalau itu Inggris Korea gitu sekarang ya. Bisa kita rasakan lah ya, ya kan? Pasti sudah minim banget. Bahkan saya punya tetangga tuh rata-rata juga orang Jogja, bapak Jogja, ibu Jogja, mbah Jogja, anaknya sekarang udah makan belum? Adik udah makan belum? Sekolahnya tadi gimana gitu. Itu sebenarnya yang membawa saya juga kenapa harus terjun di dunia konten bahasa Jawa. Karena Grantes ya, tahu Grantes nggak? Apa tuh? Iya, apa yang Grantes tuh? Resah pokoknya atau resah, apa? sedih gitu loh. Itu aduh ya Allah. Khawatir gitu ya Mbak. Khawatir lah, bahasa Jawa sekarang udah nggak banyak digunakan. Padahal ketika kita di Jawa tuh nggak kemudian deso nggak loh. Nyatanya dengan sebuah konten saya tuh bisa, maksudnya saya merasakan ya, bisa jadi narasumber di Jakarta dan lainnya, kegiatan-kegiatan nasional itu dari sebuah konten bahasa Jawa loh. Bahkan sekarang lagu-lagu Jawa yang bisa membawakan artis-artis Jawa itu sampai ke luar negeri. Betul. Gitu. Senengnya tuh loh Mbak, hari ini kan banyak yang bahasa Jawa atau berkain atau seneng sama dangdut itu loh Mbak. Betul. Ya kan kayak misalnya sekarang kalau nggak lagu Jawa itu apa yang di Istana Negara, wong kau ngene kok dibanding-banding. Itu loh
loh sampai membawa anak kecil ke istana negara. Yes, Kalau nggak lagu betul. Jawa ya kan. Yes. Makanya saya senang banget ketika lagu-lagu Jawa sekarang lagi hits. Ya, Lagi Iya, Mbak. laku di pasaran. Betul. Karena itu juga salah satu cara mungkin ya, cara mensyiarkan bahasa Jawa kan gitu, lagu-lagu Jawa Benar-benar. gitu. Iya. Betul. Terus selama konten nih Mbak, ada ini nggak sih naik turunnya? Terus gimana Iya. ketika kontennya lagi turun tuh, kira-kira solusinya dari Mbak Ajeng sendiri tuh apa gitu? Muter otaknya gimana? Naik turun konten tuh pasti ada. Nah, gimana caranya? Sebetulnya kita tuh perlu tahu yang namanya 3 detik terakhir kan ya, namanya konten, hooksnya kan ya. Iya. Kalau teman-teman konten tahu. Nah, itu yang buat susah. Kita tuh tahu sebenarnya konten supaya naik itu adalah 3 detik pertamanya kita harus menarik. Misalnya 3 cara cepat kaya. Wah, nah itu pasti akan rame tuh, ya kan? 3 cara cepat masuk surga. Misalkan. Misal gitu ya. Itu konten agama kan gitu. 3 cara cepat masuk surga dengan beribadah dan lainnya. Tapi kan kalau kita konten 3 detik awalnya itu udah nggak menarik, misalnya Sugeng siang kanca-kanca, sugeng pinanggih malih, kula Safira Ajeng, alamat kula niki Oke. mau menyampaikan tentang tembang plutan. Biasanya langsung Nah, di itu, scroll gitu ya. Jempolnya cepet banget Jempol kita ya, gitu kan. Jempol anak sekarang tuh lancar banget. Nah, Iya. makanya kita ambil 3 detik pertama. Tembung plutan. Piye to ki? PT ki gitu kan. Jadi tembung plutan itu tembung yang apa ya? Gampangnya tuh pokoknya lebih ringkas gitu, Mbak. Piye to ki kan sebenarnya kan panjangnya gitu, tapi lu udah manggilan PT ki, kok ki, PT ki. Gitu plutannya. Makanya kita ambil 3 detik pertama. 3 kesalahan dalam berbicara bahasa Jawa misalnya kayak gitu. Terus kalau pas lagi turun ya memang pasti ada ya Mas yang turun. Pasti, Mbak. Itu ya kita gimana caranya mengupayakan konten kita itu bisa banyak komen. Nah, gimana caranya? Kita interaktif dong. Nah, menurut kalian apa coba? Oh, nanya balik ke penonton Nanya gitu balik. ya. Oke. Itu cara supaya konten itu naik. Sebenarnya ini rahasia sih, tapi khusus Oke. di podcast Nggak ini ya, apa-apa dong, saya Mbak. kasih Di tahu share gitu. biar teman-teman yang Sebetulnya lagi bikin rahasia konten semangat-semangatnya gitu. nih bisa mencontoh gitu kan. Oke. Siapa tahu yang di rumah nih lagi ini apa influencer favoritnya nih Mbak Ajeng gitu. Jadi iya, mereka bisa iya, meniru amin. gitu Yang kan. penting belajar Tipsnya. bareng gitu Belajar kan, ya. bareng. Betul. Kalau Mbak Ajeng menentukan ide itu ada tim sendiri atau murni sendiri, Mbak? Sebenarnya kayak menentukan ide itu kalau tim ada, cuman bukan yang full tim gitu kan. Maksudnya saya masih kayak kegiatan siaran, saya konten gitu masih sendiri gitu kan. Masih sendiri, kasihan banget ya. Aduh, nggak apa-apa, nanti kita temenin Ada Mbak. temennya Kita kok, Mbak. temenin. banget Kita temenin. sendiri gitu kan. Tapi kalau ide kadang-kadang juga ada yang itu tadi kita ambil dari komen. Oke. Kebutuhan teman-teman tuh ternyata banyak banget. Mbak, kalau misalnya kita mau sowan Pak Kiai gimana kata-katanya? Konten komen-komen itu ya sebenarnya membawa ide. Terus kayak juga kadang pas lagi buat story gitu di Instagram, lur butuh apa gitu atau monggo lur gitu kan. Oke. Saya itu loh pertanyaan gitu di Question box, Question box story. Itu kemudian saya share, saya bagikan dan di sana biasanya teman-teman ngisi, Mbak gimana sih cara? Nah, Oh gitu. iya benar. Gitu. Sangat membantu. Tapi selama jadi konten creator nih Mbak, pernah gak sih misal kita lagi keluar gitu langsung, Mbak Ajeng nih minta foto dong gitu. Itu kan biasanya Pasti banyak banyak. banget tuh. Ya alhamdulillah ada. Oh, langsung ada yang notice Iya. gitu. Abis itu langsung foto ya? Abis itu kita langsung foto ya. Saya Mbak? ternyata sebegitu impactnya ya. Kalau Apa dong, sih Mbak. perubahan terbesar dalam hidup Mbak Ajeng nih ketika sekarang udah punya banyak followers sampai ada bahkan yang minta foto segala macam gitu, sebenarnya apa gitu perubahan terbesar yang Mbak Ajeng rasakan? perubahan terbesar adalah yang jelas relasi ya. Pasti Pasti. jadi lebih banyak tiba-tiba kan kadang tuh ingin ketemu artis gitu kan, ingin ketemu artis ini dan tiba-tiba bener-bener langsung kayak didatangkan gitu loh. Ya didatangkan ketemu beliau kayak di media sosial, biasanya cuma lihat di media sosial, akhirnya sering ketemu beliau yang selama ini lama nih nggak pingin gitu loh, pingin ketemu kapan ya ketemu dengan artis ini, kapan ya ketemu dengan seleb ini, akhirnya ketemu. Yang berikutnya yang jelas perubahannya adalah ilmu baru Selalu ada ilmu baru di setiap selalu ini ada ya. ilmu baru di setiap apapun yang kita lakukan. Dan saya punya pedoman bahwa apa yang ada di depan kita itu adalah sesuatu yang baru kita dapatkan dan itu akan bermanfaat untuk hari berikutnya. Oke. Misalnya ini nih ketemu nih kayak gini, nanti saya tahu nih, oh ternyata TVRI kameranya kayak gini nih, ya kan. Oke. Kemudian mejanya kayak gini, besok ketika buat podcast ataupun kita belajar untuk shoot video dan lainnya modelnya kayak gini. Oh. Nanti ke tempat lain, podcast di tempat lain, oh kayak gini nih, pasti ada sesuatu yang kurang ataupun yang perlu kita istilahnya tambahan baru lah, ilmu Referensi baru ya, Mbak, ya? referensi Referensi. baru tuh pasti ada. Tadi kan Mbak Ajeng sempat ngomongin
tentang ketemu artis ini, artis itu. Terus tadi kalau nggak salah Mbak Ajeng juga sempat menyinggung tentang kita tuh harus punya patokan atau influencer buat diri kita sendiri gitu yang harus dijadikan contoh. Kalau Mbak Ajeng sendiri kalau boleh tahu siapa nih? Aduh, gitu. spill deh. Spill dong, Mbak. Oke, kalau artis Jawa banyak ya pasti senior saya di TVRI kan juga banyak. Kayak misalnya yang artis-artis kalau di TVRI kan ada Pak Dalija, ada Pak Angger, itu beliau kan juga Pak Sugiman, Pak Sutowiyoso itu kan apa ya istilahnya di kalangan bahasa Jawa. Terus ada juga teman saya ini dunia konten lah, membahas konten ya. Itu ada Mas Gilang, Kak Gilangan itu Dalang, terus Mas Yusuf Dalang juga. Terus kemudian selain itu ada Mas Awing Jamal dari Semarang. Banyak sih yang konten-konten kreator Jawa yang sekarang memang cukup agak banyak juga yang Alif juga, Mas Alif tau nggak yang pakai belangkon terus gitu. Banyak banget sih anak-anak muda yang menurut saya bagus untuk dijadikan pedoman dalam pembuatan konten gitu. Terus ada yang sekarang lagi tren juga konten itu artis Jawa Mbak Niken Salindri itu juga bagus, suaranya bisa kita pelajari lah, maksudnya kita belajar dari beliau terkait dengan pembelajaran olah vokal suara gitu. Banyak banget sih untuk artis-artis lainnya. Oh iya, Mbak Ajeng, kan Mbak Ajeng ini kan bahasa Jawa banget ya Mbak kontennya. Dari Mbak Ajeng sendiri, kenapa Mbak kita harus melestarikan bahasa Jawa nih? Kenapa harus melestarikan bahasa Jawa? Sebetulnya di mana kita berada itu adalah kewajiban kita dalam melestarikan budaya, ya kan? Ajining diri jumuneng ing ladi, ajining bangsa dumuneng ing budaya itu tadi. Tapi di sini konteksnya adalah bukan berarti pendidikan budaya itu bukan berarti harus dilestarikan oleh anak-anak dari mahasiswa Jawa ataupun mahasiswa dari budaya, ilmu budaya. Tapi ketika kita sebagai warga Jogja misalkan, ya kita harus melestarikan budaya yang ada di Jogja. Ketika kita ada di Sulawesi, ya kita harus melestarikan, kita anak Sulawesi ini harus melestarikan budaya yang ada di Sulawesi. Karena kalau bukan kita siapa lagi gitu kan. Iya, betul. Kalau ada pepatah tuh ngomongnya ini, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Gitu. Meskipun ya langit kan berat ya, tapi kan ya siapa lagi yang mau junjung kalau bukan kita. Betul, kan benar. Terus Mbak, aku mau nanya dong, menurut Mbak Ajeng, gimana caranya anak muda sekarang bisa terus belajar dan konsisten menggunakan bahasa Jawa tanpa merasa malu gitu? Konsisten. Nah ini adalah tantangan terberat anak muda itu, takut menggunakan bahasa Jawa. Tak tanya kenapa bagi sih yang takut? Gen Z itu ya Mbak ya? Takut karena mereka tuh gini, Jawa itu kan ada stratanya, maksudnya bukan strata ya, ada tingkatannya ya kan. Ketika kita ngomong sama adik gimana, ketika ngomong sama teman gimana, ketika ngomong sama orang tua tuh gimana kan gitu. Tapi itulah yang membuat mereka tuh takut ngomong. Nah, yang jadi masalah kalau kita takut ngomong bahasa Jawa dan tidak mau nyoba, maka sampai kapanpun kita nggak akan bisa. Saya tuh menggunakan bahasa Jawa bukan berarti saya ingin menunjukkan saya bisa bahasa Jawa, enggak. Ketika saya menggunakan bahasa Jawa, nanti di antara kata-kata saya ada yang keliru nih, saya punya harapan yang tahu tuh bisa ngasih tahu saya. Gitu. Kayak misalkan dulu waktu awal-awal masih kecil tuh SD, itu saya main ke tempat simbah silaturahim. Mbah kula tak konderian nggih. Nah, itu kan salah. Dan saya tetap menggunakan bahasa Jawa. Akhirnya dijelaskan, nek cah cilik ya nek awakmu aja nganggo kondur, nek kondur iki bapak, nek Mbak Ajeng iki nganggone wangsul. Dadi aja sampeyan. Aku juga baru tahu nih. Nah itu kondur, terus kemudian nyaosi maringi, saya juga pernah waktu itu bilang, Pak kula paringi pinten. Itu harusnya nyaosi yang baiknya seperti itu. Jadi kita ngomong ke orang tua bagaimana gitu ya, beda-beda. Jadi bukan berarti saya tuh pengen ini loh saya bisa bahasa Jawa, enggak ada arah ke situ. Tapi ketika saya ngomong dengan yang sepuh, yang lebih tua menggunakan bahasa Jawa itu, saya rasa pertama saya menghormati beliau, berarti saya mengajeni beliau, saya menggunakan bahasa Jawa. Kedua, saya pengen belajar. Nanti kalau ada yang salah monggo dikoreksi, tapi mengoreksinya dengan baik. Iya betul. Karena ya salah satu hal yang membuat video saya trending adalah ada bapak-bapak yang mengkoreksi video saya, konten saya dengan cara yang kurang baik waktu itu. Jadi saya ada kesalahan mungkin ya saat berbicara, misalnya ada salah satu salah. Kemudian beliau tuh mengingatkannya tuh gini,
kalau belum bisa bahasa Jawa tuh mau gak usah buat konten Jawa, sinau sik gitu. Nah anak muda yang greget tuh akhirnya mereka bilang, Pak mbok balik ke Facebook jangan ke Instagram. Salah lapak. Bapak salah lapak bener Iya, banget. salah lapak gitu kan. Akhirnya rame bapak-bapak itu malah di ini sama anak-anak muda. Pak mbok kalau ngingetin yang baik gimana anak benar, muda benar. mau suka Benar. bahasa Jawa kalau benar, dimarahin gini. Karena itu kan gitu. ini ya Mbak, kesopanan ya. Betul. Tapi dari komenan itu rame, akhirnya video saya naik. Terima kayak kasih gitu. Pak. Di balik duka ada suka Ada gitu ya. suka yang lebih Pasti. suka. Oke, Mbak Ajeng, Ya. konten yang lagi naik sekarang ini apa nih Mbak? Konten yang lagi naik lebih ke apa ya? Dagelan gitu. Dagelan. Boleh dong Mbak, kita ikut dagelan di sini Mbak. Apa ya? Apa ya? Ini Mbak, kan yang lagi rame itu jangan ya Dek ya. Ya duh, jangan ya. Boleh nggak Mbak? Dek, ya. Kita challenge Mbak Ajeng buat ngasih tahu jangan ya Dek ya Dari bahasa krama yang paling halus krama sampai halus sampai yang ini. Waduh. Jawa sehari-hari. Oke, dua aja lah ya. Kita mendengarkan suara Mbak Ajeng Jangan dulu. ya Dek ya, misalkan ada yang bilang kayak gitu ya, kita balik ke masnya ya. Oh, kan yang dia boleh. bilang Dek kan mas Boleh, toh. Dek, Iya, iya, Nah, iya. Jangan ya Dek ya, tak balik. Aja ya mas ya. Oke, itu bahasa Jawa apa tuh Oke, Mbak? adalah iya Jawa yang bawah, yang terus berikutnya yang kedua, dua aja ya. Ampun nggih mas nggih. Sopan. Tak jawab, nanti bisa di-crop kirim orangnya gitu ya. Iya, oke. Ampun nggih Mas nggih. Apa Ampun tadi sih, Mas? Bener. Ampun sih mas nggih. Ampun nggih Mas nggih gitu. Nanti viral nih. Crop aja nih di TikTok nih. Harus dong. Oke Mbak Ajeng, terima kasih untuk menyempatkan waktunya ngobrol bareng kita, memberikan ilmu baru buat kita. Iya, sama-sama. Boleh di-spill dulu Mbak Ajeng Instagramnya apa? Barangkali teman-teman mau Tuh. follow, mau kepo-kepo di Oke. Instagramnya Mbak Ajeng, Nggak belajar enak bahasa saya Jawa kalau- bareng gitu ya. Kalau promo Instagram gak enak Loh, ya. nggak apa-apa Mbak. Nggak apa-apa, langsung Pokoknya aja. @ajeng aja underscore lah. Gak enak saya tuh kalau Langsung Ajeng kepoin. aja underscore. Ajeng aja underscore gitu ya. Gak enak sungkan deh. Iya, apa-apa, Ajeng aja. Nggak, yang gitu. penting gini, Ajeng aja. tujuannya kan untuk belajar bareng ya. Nanti teman-teman kalau punya ilmu baru ataupun juga mau kolaborasi bisa. Jadi lebih ke kita belajar bareng di sana, teman-teman juga bisa saling sharing, berbagi tentang ilmu bahasa Jawa ataupun budaya. Bukan bermaksud untuk pingin tenar gitu enggak, tapi bareng-bareng kita belajar bahasa Jawa. Gitu. Belajar bahasa Jawa bareng-bareng gitu ya. Nah, Boleh request kalian ya teman-teman kalau misal Ya mau. jangan lupa request juga Iya. ke Mbak Ajeng. Misal kalian pengen konten ketemu sama mertua nih, boleh langsung. Nah, boleh. Kayak tadi yang aku minta ke Mbak Atau Ajeng gitu mau ya. nemuin mertuanya orang tua saya maksudnya. Oh, oke. Boleh langsung di Ajeng aja underscore ya. Oke. Iya. Teman-teman, kita udah ngobrol banyak sama Mbak Ajeng. Terima kasih Mbak. Terima kasih Mbak Matur nuwun Ajeng. sangat. Terus kalian jangan lupa juga setelah follow Mbak Ajeng, follow juga mau dari Instagram, TikTok, Yeah. Twitter, sampai subscribe YouTube-nya TVRI Yogyakarta. Iya, Itu harus selalu- dong. Betul, nanti selalu ikutin program dari podcast rekreasi yang menarik-menarik. Asik. Tonton terus podcast rekreasi setiap jam 7 malam di hari Sabtu. See ya. See ya.